Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aridia Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, kita bertemu lagi dalam pembelajaran modul titik 1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin. Kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkup Kabupaten Kendal, yaitu Ibu Sunarmi, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Selamat pagi Bu Narmi. Pagi juga. Terkait kedatangan saya ke sini Bu, ada tugas dari selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ini sudah sampai modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan terkait nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, baik Bu. Nah, ini Bu, bagaimana cara Ibu mendapati atau mendapatkan kasus-kasus tersebut itu adalah dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk kasus-kasus atau permasalahan kalau permasalahan itu kita identifikasi dulu. Nah, biasanya apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral tadi, kita identifikasi, kemudian tadi dengan komunikasi yang baik kita ajak diskusi. Dari situ, entah itu diskusinya sesuai dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan, dia nyamannya dengan siapa dulu, apakah dengan rekan sejawat atau dengan guru BK atau langsung dengan saya. Kalau untuk yang rujukan moral Bu? Kalau untuk rujukan moral ini lebih harus segera kita selesaikan ya. Kita harus segera kita selesaikan, dan biasanya kalau rujukan moral itu nanti kalau tidak selesaikan kita berlalu-lalu. Jadi cepat kita selesaikan. Terima kasih Bu Narmi. Bu Narmi, ini yang pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana Ibu mengambil keputusan jika dalam masalah tersebut ada kepentingan yang sama-sama benar, atau dari yang sama-sama benar itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Ibu mengambil keputusan mengenai hal tersebut? Itu untuk sama-sama yang keputusan mengandung nilai kebenaran bersama. Tadi mungkin kasusnya yang seperti guru tersebut adalah ada tugas untuk kader, dan kemudian dengan sekolah yang sama-sama, misalkan dia harus ikut rapat pimpinan, harus musda dan lain-lain, di mana dia menabrak jadwal-jadwal dari sekolah ini. Kita jelas ada toleransi karena sama-sama biar bisa berjalan, ada toleransi tertentu yang harus kita berikan. Dengan mungkin satu, Bapak Ibu guru itu sudah kita ajak diskusi ketika ada tugas yang sama-sama harus diselesaikan, bisa menyelesaikan tugas di sini dengan memberikan tugas kepada siswa yang sudah terstruktur dan terprogram dan bisa menjalankan dengan indikator tersebut. Bu, terus langkah-langkah atau prosedur yang selama ini biasa Ibu gunakan, bisa diceritakan ke saya Bu? Seperti apa? Kalau untuk langkah-langkahnya, yang pertama tadi kita berkomunikasi, kita rekan, kita anggap berkomunikasi yang baik, kita ajak diskusi, kemudian ada perubahan, kita refleksi. Biasanya kita santai, refleksinya itu santai. Ada apa Bu, begini, misalkan ada yang paling ini mungkin keterlambatan dan perangkat-perangkat pembelajaran tidak ada, itu kita ajak bertanya, kita diskusikan kesulitan apa kita tanyakan kesulitan apa dulu, bukan kenapa tapi kesulitan apa yang dialami ya Pak ya atau Bu saya bisa bantu apa enggak kita tanyakan. Kemudian kalau itu meningkat pada permasalahan belum selesai kita ajak bicara lagi sampai 3 kali. Tetapi kalau sudah menyangkut ke perubahan sistem di sini, tidak ada perubahan, kita ada surat peringatan, kemudian kita diskusi dengan yayasan. Nanti keputusan itu bukan hanya semata-mata saya, jadi ada melibatkan didasmen di sini. Begitu Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu Narmi. Terus selama ini apakah ada hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika Bu? Paling efektif tadi saya katakan komunikasi yang baik. Jadi teman,
kepala sekolah dengan guru itu bukan semata-mata jenjang struktural atasan dan bawahan ya, itu lebih kepada mitra kalau saya. Jadi apapun, kalau saya bisa mengerjakan sendiri, saya akan mengerjakan sendiri, tetapi ketika itu tugas harus dikerjakan Bapak dan Ibu dalam rangka memberikan pengetahuan sebagai tugasnya, kita tugaskan. Tapi komunikasi kita memang kita bangun di sini seperti mitra, seperti keluarga itu, dan itu sangat efektif Bu Ari. Yang baik. Sangat efektif ya Bu, berarti harus komunikasi. Komunikasinya sehat gitu. Jadi tidak ketika ada permasalahan kita konfirmasi. Kalau di sini istilahnya tabayun gitu. Tabayun pun tidak di tempat umum, harus di tempat tertutup, karena ketika kita memberikan istilahnya masukan atau nasihat di tempat umum, sebetulnya kan itu mempermalukan, tapi kita tidak di situ. Jadi kita di ruangan khusus, bisa di tempat saya, bisa di tempat wakal, dan kita yang kedua kita tanyakan tabayun. Itu efektif sekali. Selama menjadi kepala di sini Bu, tantangan yang ada Bu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika itu apakah berat sekali atau bagaimana Bu? Kalau kita katakan berat ya berat Bu Ari, karena ternyata ketika jadi kepala sekolah itu, ketika kita bicara itu Bapak Ibu guru yang dulu ketika saya belum jadi kepala sekolah itu adalah rekan, itu mungkin enteng saja ya dia dianggapnya itu biasa. Tapi ketika kita sudah di kepala sekolah itu mereka atau kita itu menanya apakah ini akan menyakiti atau enggak, atau menyinggung atau enggak gitu. Nah, jadi tantangan terbesar adalah kita bagaimana kita berkomunikasi baik berdasarkan sifat dan karakter mereka masing-masing, baik dari segi sosial maupun ekonominya maupun latar belakang mereka di rumah masing-masing. Jadi dan ini saya awali ketika awal-awal jadi kepala sekolah, saya juga bingung polanya ya. Tapi ketika saya sowan satu persatu, saya sowan itu tidak, saya jadwalkan, saya tahu oh latar belakang mereka di rumah seperti ini, kemudian karakter mereka seperti ini, dan kan tidak mudah melayani mereka semuanya, dan mereka menganggapnya pasti dialah yang benar, apalagi sudah menyangkut kepentingan pribadi gitu. Nah, itu jadi tantangannya ya bagaimana kita mengidentifikasi karakter satu-satu itu kemudian untuk pola kita berkomunikasi. Jadi Bu Narmi kayak ada pendekatan setiap orang yang beda-beda gitu ya Bu ya. Kita lebih ke personal. Okay. Ibu selama dalam mengatasi pengambilan keputusan terkait nilai-nilai kebajikan, apakah Ibu itu mempunyai waktu khusus atau dalam menyelesaikan masalah itu ada waktu khusus atau langsung diselesaikan di tempat? Bagaimana Bu? Prosedur atau yang dilaksanakan itu seperti apa? Kita sesuai prosedur ya, walaupun tidak tertulis, ada yang tidak tertulis gitu, tapi tidak langsung kita putuskan Bu Ari, apalagi kalau itu nanti sudah menyangkut ke sistem ya. Kita sayang sekali kalau harus kita ini apapun yang terjadi mereka juga berkontribusi. Biasanya tadi kita ajak bicara dulu, bertahap, kita tawarkan. Kalau seperti ini solusinya panjenengan seperti apa? Kita tawarkan dulu gitu. Nah, ketika tidak pas dengan sekolah ini, baru kita tawarkan solusi dari sekolah. Berjenjang. Oh, bertahap, berjenjang gitu ya Bu ya. Bu Narmi, selama ini Bu dalam pengambilan keputusan itu adakah orang atau hal lain yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Hampir semua stakeholder ini terlibat karena kita sudah membuat kesepakatan ketika ada permasalahan panjenengan ingin menyelesaikan dengan saya atau dengan teman panjenengan, dengan rekan. Nah gitu, jadi para waka, BK, kemudian kepegawaian dan guru PAI itu sangat membantu saya Bu, sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya saya juga istilahnya minta pendapat mereka, Bu, kalau sudah 2 kali kejadian seperti ini, panjenengan sudah pernah mengajak bicara belum? Oh, bicaranya dengan Bu ini gitu. Jadi kita semua di sini sangat membantu, memang saling membantu gitu. Dan biasanya saya dapat masukan, Bu, ternyata ada hal lain yang harus Ibu ketahui, yang dari saya ini mungkin nanti ini bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan kita. Berarti
Berarti Bu Narmi melibatkan atau dapat sesuatu dari faktor lain atau mempertimbangkan dari oh iya. Terima kasih Bu. Etika, bukan masalah tatanan sistem di sini. Tapi kalau etika gitu, saya harus memang kewajiban saya harus memperhatikan atau mempertimbangkan dari masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Bu Narmi, ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dari pertanyaan awal sampai akhir ini, dalam pengambilan keputusan itu, Bu, apakah ada pembelajaran atau apa ya namanya, pembelajaran yang bisa dipetik dari yang tadi disampaikan Bu Narmi di depan, dari pengalaman Ibu dalam memutuskan terkait keputusan yang di dalamnya ada dilema etika, Bu. Jadi apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu? Sangat banyak, Bu Ari, dan saya merasa ketika setiap menghadapi permasalahan tadi untuk mengambil kesimpulan, saya lebih senang mengambil kata-kata bukan keputusan tapi kesimpulannya itu dari hasil-hasil yang harus kita simpulkan itu. Saya banyak belajar yang terutama bagaimana kita harus berkomunikasi yang baik tadi berdasarkan humanitis berdasarkan nurani, kemudian yang jelas sabar gitu. Karena berkomunikasi itu ternyata ada seninya gitu, dan memahami orang itu juga butuh keleluasaan hati gitu. Jadi selama ini saya banyak belajar dari mereka. Semakin berat masalah yang kita hadapi, justru saya merasa banyak sekali pembelajaran, dan istilahnya saya itu bisa kumlot gitu. Jadi kumlot, dari sini saya bisa tahu gitu. Ya Bu Narmi, jawabannya bagus sekali. Ini saya jadi terinspirasi, Bu. Terima kasih selama saya belajar tentang dilema etika, bujukan moral dari pengalaman Bu Narmi yang tadi sudah diceritakan. Saya mendapat banyak pencerahan, Bu. Terima kasih sekali sudah berbagi dengan saya bahwa harus sabar, harus menjalin komunikasi. Juga tadi ada faktor pertimbangan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali, Bu, sudah memberikan waktunya kepada saya dalam menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih dukungannya, Bu Narmi. Atur suwun.